Eh, mana ini? Waqala Al-Hasan. Waqala dan berkata siapa Al-Hasan Basri ini, kana ada fiman di dalam seseorang, kana ada qablakum sebelum kamu semuanya, sapa rajulun ada seorang laki-laki, lahu itu bagi rajul kidamun utawi dulu fil Islam, artinya dia pendahulu dalam Islam, wa suhbatun dan menjadi sahabat di Rasulullah pada urusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata siapa Abdullah bin Mubarak, anna menghendaki siapa Al-Hasan bi dengan rajul itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Namanya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Radhiyallahu semoga memberikan ridha siapa Allah anhu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Qala berkata siapa Al-Hasan ya, Hasan ya. Hasan. Wa kana dan ada la yaghsha. Siapa ini Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk orang yang pendahulu dalam Islam. Orang yang menjadi sahabat Rasulullah, mempunyai sikap itu la yaghsha as-salatin. Tidak mau tidak mau la yaghsha, tidak mau mendatangi. Ya, tidak mau mendatangi siapa Sa'ad bin Abi Waqqas as-salatin, para penguasa-penguasa. Padahal penguasa-penguasa pada saat itu sahabat-sahabat Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, orang-orang yang istimewa, tapi beliau mengambil sikap menjauh, tidak mau mendekat dengan kerajaan orang-orang yang memegang tampuk kepemimpinan ini. Wayanfuru dan lari artinya menjauh. Siapa Sa'ad bin Abi Waqqas anhum daripada salatin. Faqala maka berkata lahu kepada rajul yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas ini, siapa Banuh anak-anaknya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya'ti mendatangi siapa haulai mereka itu, orang-orang banyak, pada raja, pada pemimpin-pemimpin agama umara. Man pada seseorang laisa yang tidak ada huwa utaiman itu misluk sepadamu, sepertimu wahai abah, fi suhbah di dalam persahabatannya, wal qidam dan di dalam dulunya fil Islam daripada Islam. Ini kata anaknya wahai abah, kenapa kamu tidak mendekat, orang-orang banyak mendekat pada para pejabat-pejabat negara itu, para amir. Tapi kamu kenapa tidak mau? Falau ataitahum maka mbok yo, maka hendaklah mendatangi siapa abah hum pada mereka. Ini kata anaknya ya. Faqala maka berkata siapa Sa'ad bin Abi Waqqas, ya bunayya wahai anakku, ati. Kalau saya mendatangi mereka itu para pemimpin negara itu, ati mendatangi siapa saya, jifah pada bangkai. Itu sikapnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya mendatangi mereka bangkai, seperti bangkai. Artinya apa? Bahwasanya seorang pejabat bagaimanapun juga hebatnya juga akan meninggal dunia. Atau seperti bangkai, seperti orang-orang itu seperti bangkai. Qad ahato sungguh mengepung, sungguh mengelilingi biha dengan jifah siapa kaum. Wong kok terlalu mendekat dengan bangkai atau calon mati ya. Man pada seseorang wallahi demi Allah, la ini stata'tu jika bisa, andaikan bisa, mampu siapa saya, la usyarikuhum, saya tidak pernah bersekutu, tidak pernah berkumpul siapa saya hum pada mereka fiha di dalam jifa. Kalau memang saya bisa mampu, kata-kata saking hati-hatinya, kalau memang saya bisa mampu, saya itu tidak akan mau kumpul dengan para pejabat-pejabat itu, para pemimpin-pemimpin umar itu ya, kalau memang mampu. Tapi nyatanya kan tidak bisa mampu juga. Artinya beliau juga bisa berjumatan bersama-sama ya, kumpul bersama-sama. Artinya beliau itu mengambil sikap yang antisipasi
luar biasa. Jangan sampai orang itu terlalu mendekat dengan orang-orang pemegang jabatan, pemegang jabatan. Godaannya itu kalau orang dekat sama orang-orang pejabat itu mencari fulus, mencari keuntungan duniawi, itu masalahnya. Kebanyakan itu seperti itu, ya. Qalu, maka berkata siapa para Banu, anak-anaknya itu, ya abana, wahai bapak kami, idan jika seperti itu, kalau memang seperti itu sikapmu wahai abi, nahlak, hancur sampai kita huzalan sebagai orang yang kurus-kurus. Kalau begitu kita ini menjadi orang apa itu, kita menjadi orang-orang kurus, tidak bisa mendapatkan keuntungan duniawi sama sekali kalau menjauh daripada pejabat-pejabat negara, ya. Faqala, maka berkata siapa Sa'ad bin Abi Waqqas, ya bunayya, wahai anakku, li'an amuta mu'minan mahzulan, li'an amuta, agar supaya saya mati menjadi mukminan, menjadi orang yang beriman, mahzulan, yang kurus, ahabbu, lebih aku cintai, ilayya, pada diri saya, min an amuta, daripada saya mati, munafiqon saminan, menjadi orang munafik yang gemuk, menjadi orang munafik yang gemuk. Artinya munafik gemuk, ya, masya Allah. Jadi orang munafik yang mendapatkan keuntungan materi dari para pejabat-pejabat negara. Itu kata beliau pepatahnya. Lebih baik saya mati kurus daripada saya menjadi munafik yang gemuk, gendut, gara-gara mendapatkan keuntungan materi dari para umara. Masya Allah. Ini sikapnya seorang sahabat Rasulullah yang masuk awal Islam dan menjadi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang paling perlu dihindari itu jangan sampai menjadi orang-orang munafik, ya. Jangan sampai jadi orang munafik. Itu gimana sih? Lain di mulut, lain di itu, mukanya oke tapi hatinya kayak gerandong. Itu munafik. Itu adalah orang-orang yang tidak sportif. Bahasa sekarang tidak sport. Mulutnya oke, hatinya tidak oke. Itu namanya tidak sportif. Ya, hati-hati. Jangan sampai kalian terkena virus penyakit munafik. Jangan sampai menjadi orang-orang munafik. Munafik diantara contohnya itu, saya ingin menggambarkan juga, ya. Munafik itu diantaranya adalah termasuk orang-orang yang ihanah li syariah al-islamiyah. Nah, ini penjabarannya. Jadi orang-orang munafik itu artinya adalah orang-orang yang suka meremehkan kepada syiar-syiarnya Islam, syiar-syiarnya Islam. Itu orang-orang munafik. Karena apa? Dia itu kan suka melanggar. Kalau dia diberi percaya, dia khianat. Kalau dia bersumpah, sumpah palsu. Itu kan suka melanggar, artinya suka melanggar apa itu syiar-syiarnya Islam. Itu bentuk daripada orang munafik. Paham ya? Saya ingin menggambarkan juga diantaranya adalah kamu sudah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Salah satu kewajibannya orang yang bersyahadat menjalankan ternyata kamu sholatnya malas-malas, ternyata kamu sholatnya bermain-main, iya tidak? Sholat tapi main-main, gojekan. Ini adalah bentuk-bentuk ihanah, bentuk-bentuk meremehkan terhadap syiar-syiar Islam. Betul apa betul? Ini orang Islam apalagi santri sholat main-main, guyonan, apa main pukul, cubit-cubitan. Itu namanya bentuk daripada ihanah, meremehkan daripada syiar-syiar Islam. Ya, paham apa paham? Kau munafik atau tidak kalau gitu? Ente munafik apa tidak kalau gitu? Waktunya sholat harus dikerjakan, ya. Nah, paham? Waktunya sholat dan dikerjakan, panggil Allah main-main, ya. Ini kata beliau, jadi menghindari
Jadi lebih baik saya mati kurus tapi tetap iman daripada gendut ya, gemuk tapi karena makan uang para pejabat tadi. Karena pengaruhnya itu tadi, ulama kalau sudah kebanyakan makan ya dia tidak bisa menjadi orang yang menasihati pejabat, tapi dia menjadi ajudannya pejabat. Qala berkata siapa Hasan, khassamahum wallahi khassama mengalahkan atau berdebat mengalahkan siapa rajulhum pada Banu anak-anaknya. Itu loh, itu artinya mengalahkan siapa rajul kepada anaknya. Wallahi demi Allah, id alima karena mengetahui siapa rajul anna turab sesungguhnya debu yakulul lahma wassamna sesungguhnya debu itu, tanah itu yang memakan daging dan gaji. Dunal iman tidak memakan iman. Tahuilah bahwasanya debu kalau kamu sudah mati, yang makan debu itu yang memakan itu makan apanya? Dagingnya kamu, gajihnya kamu. Betul? Tanah itu loh, tanah. Kalau kamu sudah mati, yang paling senang itu tanah itu makan iman kamu atau makan daging dan gendut kamu? Daging dan gendut kamu atau iman kamu? Dagingmu yang akan dimakan oleh tanah. Maka oleh karena itu hati-hati untuk dunia itu, jangan terlalu lalai kalian bahwa kita ini akan masuk kuburan. Wa fi hadza, di dalam ini isyarah, menjadi isyarah ila anad dakhil ala sultan, pada sesungguhnya orang yang terlalu masuk mencari-cari perhatian ala sultan atas para pejabat negara itu la yaslam, susah untuk bisa selamat minan nifak, daripada sifat munafik albattata, babar pisan cara Jawa itu sama sekali. Wa huwa mudadun, orang yang suka masuk dakhil ala sultan, mudadun itu bertentangan lil imani, pada imannya. Ini adalah yang paling utama, ini dibahas yang paling utama adalah status para ulama. Paham ya? Ini sekarang ini kita berbicara di sini dalam ihya ini status para ulama, status para ustaz. Ustaz itu jangan seperti rakyat biasa. Beda katanya korlap ya. Korlap itu ustaz apa tidak ya? Kalau korlap itu ustaz apa tidak ya? Ya barangkali ya, ini hati-hati. Seorang ulama ini statusnya seorang ulama. Ini hati-hati. Kalau korlap ya beda dengan ini, yang dibicarakan yang teman-teman ini adalah status ulama, supaya dia itu tidak status marwahnya, keilmuannya itu loh yang harus dijaga. Waqala, dan berkata siapa Abu Dzar li Salmah pada Salmah, ya Salmah, wahai Salmah, la taghsha abwaab salatin. Salmah, jangan kau datangi pintu-pintunya para pejabat-pejabat negara. Fa innaka, maka sesungguhnya kamu la tusibu syai'an min dunyahum, sesungguhnya kamu wahai Salmah la tusibu tidak mengenai syai'an, ke siapa kamu, syai'an min dunyahum, tidaklah kamu bisa mendapatkan keuntungan daripada dunianya mereka. Kalau kamu bisa mendapatkan proyek dari para pejabat itu, kalau kamu sudah dapat hadiah-hadiah dari pejabat itu, kalau kamu datang di sana dapat uang dari para pejabat itu, illa asobu, kecuali mengenai siapa mereka, min dinika, daripada agama, afdol, yang lebih utama minhu daripada apa itu dinik. Wa adapun ini fitnatun azimah, ini adalah orang yang terlalu berdekatan dengan para pejabat negara, itu adalah fitnah azimah, fitnah yang besar lil ulama, pada ulama. Wadhari'ah, dan menjadi perantara, wadhari'atun su'bah, dan menjadi perantara yang susah, lisyaitani, pada syaitan, alaihim, atas mereka. La siyama, lebih-lebih
man bagi seseorang lahu bagaimana itu lahjah makbulah. Lebih-lebih lagi orang yang suka mendekat kepada raja itu, lahjah itu yang punya apa itu kepintaran bicara, kepandaian diplomasi, makbulah yang gampang diterima. Wa kalamun khulwun, dan punya kalam yang manis. Hati-hati lagi. Ya, hati-hati lagi kalau orang itu punya diplomasi yang bagus di hadapan raja-raja atau para pejabat negara dan punya bicara yang manis. Nah, hati-hati. Sekarang itu banyak orang yang bicaranya manis tapi hatinya busuk. Banyak apa banyak? Munafik itu. Banyak sekarang diplomasinya luar biasa, ngomongnya bagus tapi hatinya busuk. Banyak sekali. Tapi banyak orang yang ngomongnya tidak pandai bicara tapi hatinya tulus, hatinya lembut, hatinya ikhlas. Banyak yang seperti ini, ya. Banyak sekarang diplomasi kalau ngomong. Makanya kalau kamu sedang berbisnis, yang perlu dihindari adalah kalau kamu bicara sama orang yang terlalu manis bicaranya, itu hati-hati. Biasanya yang terlalu manis bicara itu hatinya busuk. Biasanya hati-hati. Orang-orang yang terlalu pandai bicara itu dikatakan apa? Pandai bicara, bicaranya manis-manis kelakuannya. Oh, kalau ngomong masalah agama, kadang-kadang ini dia kalau lagi musyawarah, dia mau diplomasi, ke saya itu punya ide cemerlang bagus tentang pembangunan masjid ini harus begini, masjid itu harus begini. Wah, ngomongnya top, mantep. Tiba waktunya sholat, tidak sholat jamaah. Tiba waktunya sumbangan, yang ngomongnya bagus 5.000, yang lain yang tidak pandai ngomong 1 juta. Kira-kira pahalanya banyak mana? Yang pandai banyak bicara atau yang 1 juta diam-diam tapi fulusnya mantep? Pondok pesantren itu idenya gini, kelakuanmu kayak apa yang sudah kau kerjakan untuk pondok itu? Pondok itu harus begini, apa yang sudah kau sumbangkan untuk pondok? Dia tidak usah banyak bicara, tapi harus banyak kerja. Ya, oleh karena itu di tengah masyarakat itu banyak dalam bentuk apapun juga, organisasi kecil maupun besar, ada orang yang hanya pandai banyak bicara, tapi sepi ing gawe, tapi sunyi ing dalam pekerjaan. Paham? Itu hati-hati. Ini termasuk kalam-kalam munafik ini. Kalam-kalam munafik. Wa kalamun khulul id la yazalu syaitan, karena la yazalu tidak lepas siapa syaitan yulti itu menguncalno itu menjatuhkan ilahi kepada orang yang terlalu banyak bicara itu. Setan itu ikut bermain di dalamnya, setan menggoda. Ini ihya mengingatkan kepada kita betul-betul, ya. Paham? Anna fi wa'dika sesungguhnya di dalam nasihat kamu lahum pada mereka. Kalau kamu masuk kepada para pejabat itu, anna fi wa'dika sesungguhnya di dalam nasihat kamu lahum pada mereka, wa dukhulika dan masuknya kamu alaihim atas mereka, ma pada perkara yuzajjiru yang mencegah siapa orang hum pada mereka, aniz zulmi dari berbuat zalim, yuqimu dan menegakkan siapa para raja, sya'airas syar'i pada syiar-syiar syariat agama, ila ayyukhayyila sampai supaya direkodoyo ilai kepada ma anad dukhul sesungguhnya masuk alim atas mereka minad din daripada pokoknya direkodoyo direkodoyo bahasa Indonesia apa? Pokoknya direkayasa, rekodoyo direkayasa supaya masuknya kepada raja, dekat dengan raja itu adalah bagian daripada agama. Ini setan itu masuknya di sini. Padahal sesungguhnya dia itu ada kemauan diri. Makanya yang penting itu cari ulama. Kalau ke sana betul-betul nasihat, bukan karena cari uang itu loh. Bukan karena jadi proyek, bukan cari proyek. Itu yang disusahnya dicari ya.
Kalau orang dekat ke sana itu terusan maunya itu supaya cari proyek, cari keuntungan pribadi. Cari ulama yang tidak seperti itu. Cari ulama yang tidak seperti susah. Karena godaannya untuk terjatuh ke sana itu luar biasa. Sumaidza dakhala ketika masuk siapa orang lam yalbas maka tidak diam siapa orang ayatalattaf. Kalau orang sudah masuk kepada para pejabat-pejabat itu maka dia itu bagaimana berupaya ayatalattaf supaya memperlembut kata-katanya. Wa yudahin dan ngelemes ya, berminyak muka di hadapan para pejabat itu. Wa yakhuda dan tenggelam fisana di dalam memuji raja atau pejabat itu. Wal etra dan muji keapiannya, memuji kebaikan raja. Wa fi dan di dalam ini yang suka muji-muji para pejabat itu halakun fiddin, itu adalah kehancuran dalam agama. Wa kana ada yaqul dikatakan al ulama katakan ulama itu siapa? Al ulama utawi ulama idza alimu ketika mengetahui ketika alim siapa ulama amilu maka dia mengamalkan ilmunya. Wa idza amilu dan ketika dia mengamalkan para ulama saghalu menyibukkan siapa ulama. Wa idza saghalu dan ketika sibuk mengamalkan ilmunya faqidu maka menjadi hilang mereka itu menjadi kesunyian untuk mendapatkan ulama itu. Fa idza fuqidu ketika mereka tidak menemukan ulama tulibu maka mereka para mencari ulama. Fa idza tulibu ketika para ulama itu dicari harobu maka para ulama itu justru lari. Masya Allah, justru lari. Artinya menghindari daripada terkena fitnah-fitnahnya tadi itu. Ini status ulama itu begitu. Status ulama itu harus bisa menjaga ya statusnya, marwah keilmuannya itu, marwah keulamaannya itu. Jangan sampai dengan ilmunya itu justru hanya untuk mencari hal-hal yang bersifat duniawi. Orang yang alim itu harus sibuk dengan ilmunya. Ya, paham ya? Orang yang dari pesantren harus sibuk dengan ilmunya itu, bukan sibuk dengan dunianya. Harus disibukkan. Jika memang harus kerja, boleh kerja, tapi harus ada waktu khusus yang istiqomah dan yang sungguh-sungguh dilakukan dengan istiqomah dalam mengaplikasikan ilmunya. Paham? Itu yang kita cari sekarang itu. Wa kataba dan menulis siapa Umar bin Abdul Aziz, ini seorang pejabat negara yang istimewa luar biasa. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala ilal Hasan al-Basri. Tulis saja gini, amma ba'du fasir maka hendaklah memberikan musyawarah siapa tuan alayya atas diri saya bi aqwamin dengan seorang kaum orang-orang ahli tasawuf. Asta'inu minta tolong siapa saya bihim dengan mereka ala amrillahi taala atas perkaranya Allah taala. Fakataba maka menulis siapa Hasan ilahi kepada Umar bin Abdul Aziz, amma ahluddin adapun kalau kamu mencari orang ahli agama fala yuridunaka. Orang-orang ahli agama itu tidak menghendaki sama sekali kepada kamu. Ini kalau orang ahli agama tidak menghendaki dengan kamu yang punya jabatan itu Umar bin Abdul Aziz. Padahal Umar bin Abdul Aziz seorang ahli zuhud luar biasa, top luar biasa, ya. Wa amma ahlud dunya adapun orang ahli dunia falan turidahum. Kalau kamu yang saya sodorkan adalah orang-orang ahli dunia, maka kamu tidak menghendaki. Karena Hasan juga tahu Umar bin Abdul Aziz seorang yang hebat zuhud, tidak akan mungkin dirinya dikelabui oleh orang-orang yang hanya motivasinya duniawi. Tapi kalau kamu yang cari ulama-ulama ahli tasawuf, mereka tidak menghendaki kamu. Jadi ini posisi yang tengah-tengah. Jadi kalau pejabat ini minta, kalau kamu yang cari orang-orang ahli tasawuf, orang itu tidak menghendaki kamu. Tapi kalau kamu orang dunia, kamu tidak menghendaki orang ahli dunia, kamu tidak menghendaki dunia. Walakin 'alaika bil asraf. Tetapi menjadi nasihat saja, kamu besertalah terus, wajib bagi kamu beserta orang-orang yang mulia. Orang-orang yang mulia. Yang mulia itu siapa? Yaitu para ulama-ulama yang top. Teruslah kamu bersama mereka. Kamu yang mendekat, bukan kamu yang harus mendekat, ulama yang harus mendekat kamu. Kamu yang harus mendekat. Fa innahum maka sesungguhnya mereka yasununa sarafahum ayudannisunahu bil khianat. Karena mereka ulama-ulama yang top itu, mereka itu menjaga betul-betul, mereka itu kemuliaan ilmu mereka daripada terkena daki-dakinya dengan khianat.
ayudannisunahu artinya ngotori siapa mereka kepada ulama bil khianati dengan khianat. Hadza ini fi Umar bin Abdul Aziz. Ini adalah padahal pada Umar bin Abdul Aziz seorang yang zuhud luar biasa. Orang kana azhadu ahli zamani, beliau adalah terkenal ahli zuhudnya pada masanya. Fa idza kana syartu ahli din al-harab, kalau jika memang ada apa syartu ahli din, syaratnya ilmu agama itu al-harab lari minhu, fa kaifa yuntasabu, maka bagaimana dinisbatkan apa tulabu ghairihim, apa mencarinya selainnya para ulama itu, wa mukhalatatuhu dan mencampurinya apa itu mereka itu campur ahli din ini. Walam yazal dan tidak lepas-lepas siapa ulama salaf, ulama-ulama salaf mislul Hasan, seperti Al Hasan Basri, Wasauri, Sufyan As-Sauri, wa Ibnu Mubarak, wal Fudail, wa Ibrahim bin Adham, wa Yusuf bin Asbat, yatakallamuna mereka berbicara fi ulama'i dunya min ahli Makkah wasyam wa ghairihim imma limailim, ada kalanya condongnya mereka ila dunya, wa imma limukhalatihim, ada kalanya karena mencampuri mereka kepada raja-raja. Itu mereka ulama-ulama tasawuf. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini adalah khalifah yang dinamakan dinasti Umayyah. Beliau menjabat itu hanya sebentar, 717 Masehi, 717 Masehi sampai 720 Masehi. Jadi hanya kurang lebih 3 tahun. Disebut beliau itu adalah khalifah yang kelima. Jadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, lanjut yang lain tidak dianggap langsung kepada Umar bin Abdul Aziz. Ini masyhurnya beliau dikatakan khalifah yang kelima. Umar bin Abdul Aziz ini bin Marwan, terah Bani Umayyah. Ibunya adalah Ummu Asim. Ibunya Umar bin Aziz namanya Ummu Asim atau Laila, cucu daripada Umar bin Khattab. Jadi putrinya ini jalur kepada Umar bin Khattab, cucu Umar bin Khattab. Asim putrinya, Laila ini adalah putrinya Asim bin Umar, menikah dengan penjual susu. Jadi dikenal itu begini, Umar bin Khattab itu terkenal sering membantu orang dengan sembunyi, malam keliling membantu orang yang miskin, bawa sendiri, pokoknya butuh tepung langsung dibawa diberikan ke sana. Suatu malam, ini ceritanya Umar bin Abdul, beliau itu lagi sandaran di rumah yang sangat sederhana. Ternyata rumah itu adalah rumahnya penjual susu. Ini ibunya ngatakan gini, "Nak, susunya agak campur air boleh? Susunya itu campur air sedikit, kan nanti biar kita mendapatkan keuntungan lebih banyak." Kata anaknya, "Bu, jangan Bu, ini kan khalifah kita ini Umar bin Khattab, kita ini dilarang untuk berbuat khianat dalam berbisnis. Kita dilarang oleh Umar bin Abdul Aziz dalam berbisnis itu berkhianat." Nah, kadang-kadang susu sudah boleh dicampur, kalau susu murni harus itu. Kadang-kadang kan kita sekarang ini enggak, jualan madu, madu yang diperas dapat 1 botol, dicampur macam-macam jadi 5 botol. Yang murni 1 yang lain dicampur macam-macam, campur air, tambah gula, tambah macam-macam jadi 5 botol. Betul? Itu banyak yang khianat. Artinya menghindari. Terus katanya ibunya lagi, terus udah apa khalifah kan enggak tahu kalau kita campur barang berapa susu kita ini, susu kambing ini, kalau dicampur sedikit kan khalifah enggak tahu. Jawabnya anaknya lagi, "Ibu, kalau khalifah kita Amirul Mukminin Umar bin Khattab tidak tahu, kan Allah Maha tahu, Bu. Allah Maha tahu." Jawaban itu kepada Umar bin Khattab, anak ini istimewa, anak ini luar biasa, anak ini anak solehah. Langsung pulang Umar bin Khattab, langsung setelah itu pagi kumpulkan anak-anaknya semua. "Saya tadi malam mendengar ada pembicaraan orang begini, saya sangat tertarik, anak ini anak solehah." Maka kemudian Umar bin Khattab, "Anakku, sana lamar anaknya, saya tidak tahu orangnya, kau lamar saja. Anaknya penjual susu kampung ini, di rumah ini, lamar anaknya." Maka kemudian yang menikah adalah putranya Umar bin Khattab, namanya Asim. Menikah dengan ibu namanya adalah
bernama Ummu Ammarah, namanya Ummu Ammarah. Ummu Ammarah itu yang anaknya penjual susu tadi, yang tidak mau mencampur susunya tadi. Maka akhirnya melahirkan seorang putri cucu namanya apa itu Laila. Dari Laila ini melahirkan Umar bin Abdul Aziz. Jadi dalam hal ngaji ini yang penting pada kalian, kalau kamu ingin putra putri kamu jadi anak soleh soleha, maka ibu kamu itu harus yang soleha. Ya, paham ya? Kalau kamu ingin, kamu punya anak kamu, ingin putra putri kamu jadi soleh soleha, maka ibu kamu, orang tuanya, khususnya ibunya harus betul-betul murni. Betul-betul murni, jangan suka makan haram, jangan makan subhat, jangan makan yang haram atau subhat. Maka anak kamu menjadi anak yang istimewa. Contohnya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz menjabat 3 tahun, tapi hasilnya dampaknya luar biasa. Beliau itu bisa mendamaikan antara Bani Hasyim, Bani Umayyah, Muawiyah itu selalu bertentangan terus, yang ini selalu mencaci maki terus. Tapi setelah Umar bin Abdul Aziz didamaikan dan tidak ada. Maka di antara apa itu yang sekarang seluruh khotib itu adalah memakai adalah apa yang di akhir apa itu apa di akhir khutbah apa itu apa di akhir khutbah sani akhir apa hawana al-fahsyaul munkar wa yanha wa yanha apa itu Qur'an hanil fasyal munkar wal ya'idukum la'allakum tadhakkarun, itulah. Apa itu? Innallaha ya'muru bil adli. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba yanha 'anil fasyal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Ini adalah masa Umar bin Abdul Aziz. Sampai sekarang semua orang disuruh berbuat adil. Berbuat adil berbuat adil dan jangan sampai berbuat kemungkaran. Ini adalah apa itu dari Umar bin Abdul Aziz. Ini yang paling luar biasa. Jadi selama jabatan beliau 3 tahun luar biasa hasilnya. Jadi hadis itu dibukukan adalah perintahnya Umar bin Abdul Aziz. Jadi karyanya luar biasa. 3 tahun jabatan beliau, tapi mempunyai dampak luar biasa dalam kiamat. Luar biasa. Maka oleh karena itu istimewanya Umar bin Abdul Aziz. Karena apa? Lahir dari seorang yang istimewa. Karena apa? Umar bin Khattab cari wanita itu seperti itu. Jadi kalau kamu cari wanita kok gampang pacaran, ngalor ngidul gampang dipacari orang, gampang makan haram, bahkan susah, anak-anak kamu susah jadi anak. Makanya saya ini santri itu juga gitu. Hati-hati. Santri kok bulet ae. Iku ibuke dhisik iku piye? Orang tuanya itu satu itu gimana? Ketika kumpul itu baca doa apa enggak? Karena suami istri kalau kumpul enggak baca doa, setan ikut andil. Kalau kamu enggak baca basmalah ketika kumpul suami istri, maka setan ikut andil. Bentuknya mirip bapaknya tapi kelakuannya ke setan. Apa? Karena apa anak orang tuanya itu setan ikut andil. Atau suka makan haram, makan subhat. Ibunya suka main TikTokan tok, main Facebookan tok, buka HP, tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah wiridan. Anaknya susah. Anakku Pak Ustaz supaya bagaimana soleh-solehah. Kamu tidak pernah soleh-solehah. Bagaimana? Makanya syaratnya harus dimulai dari orang tua. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'ala sultanika Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih wal qahhar masaqna nasrul haqq wal haqq la tuwasiratul mustaqim wa ala nusalli haqqa qadri nas'aluka ya Allah binur arsika nas'aluka Allah binur wajhika binur arsika binur sama binur asma'ika binur samarat wa binur qur'anil karim binur nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa binur jami' alaikum syirkil adil wa qarib wa bahri Allah wa nuri jami' wal ghazali Allah nuri jami' salafun salih wa nuri wa barakati al-ihya ulumuddin Allah antak dihajatina wa yassir umurana al-fadl al-tahhir sayyidina jami' ya Allah ijal hayatana ahlana dhurriyatana talamna hayatan thayyibah waj'alna ya Allah min ahli al-ilm khair wa taj'alna as-sahha wa nafs
bala ya Allah wafatna ya jamil afat wal balad min fitan ya Allah Allah aizal islam wal qital sunnah wal jamal Allah aizal islam wal qital sunnah ya Allah aizal islam ya Allah ma ahlikil kafar al mubghid Allah ma ahlikil kafar al musyrik al mutadamun Allah ma ahlikil kafar al musyrikin Allah ma ahlikil kafar al musyrik al mutadamun al hasan al zalim adaka adana wa adna ya Allah innaka qadir Allah ya Allah Allah ma inna as'aluka alafa wa alafa fid dunya al akhirah rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adhaban jannata ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah wassalatu wassalamu al fatihah